Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I do hope you are all fine. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya sangat berharap kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Welcome to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. In this occasion, I would like to share about new material ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi yang baru. Of course, this material is very different with the various meeting ya. Jadi tentu saja untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini tuh berbeda dengan materi pada pertemuan sebelumnya ya. Baik, we will learn about news items text ya. Jadi kita akan belajar tentang teks berita. Begitu. Before we start to learn together about this material, it is better for us to initiate our meeting today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Well, everyone, in our daily life, we often read the news, yeah? It can be from newspaper or from television or even from the radio, ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhubungan ya dengan berita. Baik itu misalkan kita mendapatkan berita dari koran, dari televisi atau bahkan dari radio, begitu ya. Baik, before we dig in more about news items text I would like to share or inform you about the definition of news item text Okay, we move to the next slide and this is the overview Jadi sekilas atau ikhtisar dari teks berita. Okay. Nah, here is about the definition of news item text I took this definition from a certain website which is britishcourse.com Okay, according to britishcourse.com 2017, news items text is a text that relates to the news. It is a text which informs readers about events of the day, the events that are considered newsworthy or important Jadi menurut britishcourse.com pada tahun 2017 untuk news item text itu merupakan sebuah teks yang berhubungan dengan berita begitu. Dan juga untuk teks berita ini itu adalah sebuah teks yang menginformasikan para pembaca tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi pada hari ini atau pada hari tertentu. Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut itu dianggap memang layak untuk diberitakan atau dianggap penting begitu. Baik, saya ulangi kembali ya. Jadi berdasarkan atau menurut britishcourse.com pada tahun 2017, teks berita itu merupakan sebuah teks yang berhubungan dengan berita. Teks berita merupakan sebuah teks yang menginformasikan para pembaca tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini atau pada hari tertentu. Kejadian tersebut atau peristiwa-peristiwa tersebut itu dianggap memang layak untuk diberitakan atau dianggap penting. We move to the next slide, and this slide consists of types of news items text Jadi untuk slide selanjutnya terkait dengan tipe-tipe atau macam-macam dari teks berita. According to britishcourse.com as well, there are two types of news items text Jadi berdasarkan atau menurut britishcourse.com ada dua macam tipe dari news items, dari teks berita Yang pertama, first, written news items teks berita yang tertulis begitu. Kemudian untuk teks berita yang tertulis ini merupakan news
that we read in newspaper. Jadi berita-berita yang kita baca di koran. Second, untuk yang kedua ya, spoken news items atau teks berita lisan ya. News that we hear in radio or television. Jadi berita-berita yang kita dengar di radio atau di televisi ya. Well, we move to the next slide, and this encompasses generic structure of news items text ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu tentang struktur umum dari teks berita. Baik, according to createwebquest.com, there are 3 generic structures of news item text ya. Jadi menurut createwebquest.com itu ada 3 struktur umum dari teks berita. First, main events or newsworthy events ya. Untuk yang pertama yaitu kejadian atau peristiwa utama atau kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang memang layak untuk diberitakan. It recounts the event in summary form ya. Untuk struktur yang pertama ini itu menceritakan kejadian atau peristiwa di dalam bentuk ringkasan. Second, untuk yang kedua, elaboration or background events. Untuk struktur yang kedua yaitu elaborasi atau latar belakang kejadian atau peristiwa. Ya, it elaborates what happened to whom and in what circumstances. Untuk struktur yang kedua ini yaitu menjelaskan apa yang terjadi kepada siapa dan dalam keadaan apa ya. For the last generic structure ya, untuk struktur umum yang terakhir yaitu research of information or source ya. Sumber informasi ya atau sumber. Jadi it contains comments by participants in, witness to, and authorities expert on the event. Saya ulangi ya, it contains comments by participants in, witnesses to, and authorities expert on the event. Jadi untuk struktur umum yang terakhir ya, itu berisi komentar dari participant ya, para saksi, kemudian para ahli ya, begitu, terkait dengan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang akan diberitakan. We move to the next slide, and this consists of social function ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu tentang fungsi sosial dari teks berita. According to Dewi ya, 2012 ya, social function of this item is to inform readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi menurut Dewi pada tahun 2012 ya, fungsi sosial dari teks berita adalah untuk menginformasikan para pembaca, para pendengar atau para penglihat ya, begitu, atau para pemirsa terkait dengan berita, terkait dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari tertentu yang dianggap memang layak untuk diberitakan atau dianggap penting. Iya. Ini saya ambil dari kamalianadewi.blogspot.com. Okay. For the last slide, it's about example of news item. Untuk selanjutnya yaitu ya, untuk yang terakhir adalah contoh dari teks berita ya. Kita bisa melihat ini merupakan contoh teks berita ya. I took this example from slideshare.net ya. Baik. Okay, everyone, I think that's all for today's meeting. I thank you very much because you joined this class and I do hope you can gain many benefits from today's meeting. And we close our meeting today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next topic.